Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul lagi. Dalam prosesi ini saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Zakiran dengan NPM 0211243000. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan bisnis yang sedang saya proyekkan, yaitu frozen food. Apa itu frozen food? Frozen food adalah makanan yang dibekukan sehingga proses pembusukannya dihentikan sehingga lebih awet dan tahan lama. Frozen food biasanya terdiri dari sosis, ayam, chicken, karage, dan lain-lain. Kenapa frozen food? Karena lebih praktis dan mudah dimakan. Selanjutnya ada kronologi. Pada zaman dahulu, orang mengawetkan makanan dengan cara diasinkan atau dijemur hingga kering, sehingga makanan itu menjadi lebih awet. Pada tahun 1800-an mulai muncul teknologi pendinginan, tetapi proses pembekuannya masih lambat. Lalu pada tahun 1920, seorang ilmuwan menemukan teknik pembekuan cepat sehingga kualitas makanan lebih terjaga dan lebih tahan lama. Lalu pada tahun 1930 sampai dengan 1950, frozen food mulai banyak diproduksi massal, tetapi belum populer seperti sekarang ini. Pada tahun 1950 sampai dengan 1970, freezer mungkin makin umum di rumah sehingga frozen food banyak yang memproduksinya. Dan sekarang dari tahun 2000 hingga sekarang teknologi pembekuan semakin canggih. Frozen food makin beragam dan frozen food sering dinikmati oleh banyak kalangan. Selanjutnya, kenapa frozen food populer? Yang pertama, permintaannya selalu ada. Frozen food banyak dinikmati karena proses pemasakannya sangat mudah. Yang kedua ada produk tahan lama. Kenapa frozen food populer? Salah satunya adalah karena tahan lama. Dari situ makanan bisa menjadi lebih awet dan bisa dinikmati dalam jangka waktu yang sangat lama. Yang ketiga, gampang dijual. Frozen food bisa kita jual melalui media online seperti Shopee, GoFood atau ke tetangga, dan bahkan banyak reseller yang mempromosikan frozen food ini. Yang terakhir ada pengelolaan yang mudah. Cara pengelolaan yang mudah. Kenapa frozen food populer? Karena cara mengolahnya itu sangat mudah. Tidak perlu memiliki keahlian memasak skill tingkat dewa, sehingga kita bisa memasaknya atau menghangatkannya secara sendiri. Lanjut, jenis-jenis frozen food. Yang pertama ada frozen meat atau daging dingin. Contohnya ada daging sapi, daging ayam, daging babi, daging ikan, bahkan bisa menjaga kesegarannya. Yang kedua, frozen snack. Frozen snack contohnya adalah nugget, sosis, kentang goreng, tempura, karage. Nah, itu adalah produk-produk yang paling sering dibeli. Yang ketiga ada frozen dimsum. Contohnya ada siomay, dimsum, bakpao mini, dan lumpia. Selanjutnya, kelebihan dari frozen food. Yang pertama, lebih tahan lama. Karena dibekukan, makanan bisa menjadi lebih tahan lama.
Yang kedua, praktis dan cepat disiapkan. Maksudnya praktis yaitu ketika kita ingin menghidangkannya tinggal cukup digoreng atau dikukus atau di air fryer. Yang ketiga, cocok buat stok di rumah. Bisa jadi penyelamat ketika kita sedang lapar malam-malam atau ketika kita tidak ada makanan di rumah dan di luar sedang hujan. Selanjutnya, analisis masalah. Yang pertama, masalahnya itu atau kekurangannya itu dari segi penyimpanan. Frozen food harus memiliki freezer yang cukup bagus sehingga kualitas makanannya lebih terjaga. Yang kedua, rasanya tidak selalu konsisten. Ini merupakan masalah yang susah untuk diselesaikan karena tidak selalu bahan-bahannya itu sesuai dengan yang sebelumnya. Jadi mungkin ini harus diobrolkan lagi agar masalah ini bisa selesai. Yang ketiga, dari segi kesehatan. Sebagian konsumen mengiranya frozen food itu memiliki banyak pengawet atau mengandung banyak pengawet, sehingga mereka mengiranya frozen food makanan yang kurang sehat. Tetapi padahal dengan berkembangnya teknologi, frozen food ini sudah menggunakan pembekuan yang lebih modern sehingga tidak menggunakan pengawet. Nah, kita masuk ke solusinya. Yang pertama, solusi dari strategi penyimpanannya. Gunakan freezer yang suhunya stabil, atau kita bisa menggunakan alat untuk pengecekan suhu sehingga suhunya itu tidak turun atau naik. Yang kedua, selanjutnya kita bisa menyiapkan genset atau ice gel untuk wanti-wanti ketika listrik kita mati. Yang kedua, solusi untuk rasa yang tidak konsisten. Mungkin produsen dari frozen food bisa memberikan SOP atau proses produksi yang sangat ketat sehingga rasa dan kualitasnya itu terjamin dan terjaga. Yang ketiga, untuk solusi kekhawatiran soal kesehatan, kita bisa menggunakan bahan yang lebih sehat sehingga konsumen merasa lebih tenang dan merasa lebih nyaman ketika menggunakan frozen food untuk makanan sehari-harinya. Selanjutnya ada target pasar. Target pasar frozen food yang pertama itu dari anak-anak kos. Mereka suka memakan cepat saji dan murah dan gampang, sehingga anak-anak kos sering menggunakan frozen food. Yang kedua adalah keluarga sibuk. Keluarga sibuk contohnya seperti ibu yang berkarir sehingga menyiapkan bekal untuk anaknya menggunakan frozen food. Yang ketiga, toko kelontong atau minimarket. Mereka butuh supplier frozen food untuk dijual kembali dan ke lingkungan sekitar. Yang keempat, peminat cemilan kekinian. Contohnya seperti anak muda. Di kafe-kafe seringkali banyak cemilan-cemilan yang berbahan dasar dari frozen food. Contohnya seperti kentang goreng, karage, dan lain-lain. Yang kelima, warga area urban atau perkotaan. Biasanya di perkotaan punya ritme hidup yang cepat, jadi makanan praktis adalah solusi utama. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Yang pertama ada branding yang jelas. Branding yang jelas, kita harus memiliki nama, logo, dan kemasan harus gampang diingat sehingga pembeli ingat dengan nama kita. Yang kedua, promosi di media sosial. Upload konten setiap hari untuk menambahkan followers kita sehingga nama branding kita lebih terkenal. Yang ketiga adalah paket hemat atau promo rutin sehingga kita konsumen lebih tertarik dengan adanya promo dan paket hemat. Yang keempat, kerjasama dengan warung UMKM.
kita bisa menitipkan frozen kita ke warung-warung UMKM untuk dijual lagi. Yang kelima ada delivery cepat dan kemasan yang aman. Jaga produk tetap beku dan kualitasnya bisa terjaga. Yang terakhir, jaga kualitas dan rasa. Ini kunci pelanggan balik lagi. Selanjutnya, sudah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.